Sebanyak 3 orang pengunjung pusat kuliner di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Kerinci didapati reaktif COVID-19 saat dilakukan swab massal di beberapa tempat pada Minggu malam dalam razia protokol kesehatan. Puluhan personil gabungan dari berbagai instansi diturunkan dalam operasi justisi prokes yakni Satpol PP, Damkar, TNI Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas setempat. Tim dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar Abu Bakar FE dan Sekretaris Dinas Kesehatan Prima Merdekawati. Tim menyambangi beberapa pusat kuliner dan lokasi keramaian yang ada di Sorek dan Pangkalan Kerinci dan melakukan pengecekan suhu kepada pengunjung yang ada. Total ada 120 orang yang dicek suhunya di 2 kecamatan tersebut. Di Kecamatan Pangkalan Kuras ada 4 tempat yang dirazia tim justisi yang menjaring 66 pengunjung yang bersuhu di atas 36,5 derajat. Sementara di Pangkalan Kerinci terjaring 19 orang yang tidak memakai masker dan melakukan swab antigen, kemudian semuanya dinyatakan non-reaktif. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yohanes. Iya, Firda. Yohanes, bisa Anda ceritakan bagaimana pelaksanaan swab massal yang dilakukan di pusat kuliner beberapa waktu lalu? Baik, terima kasih Firda. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pelalawan kembali menggencarkan operasi prokes di beberapa tempat, termasuk khususnya di tempat-tempat kuliner ataupun lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian. Tim operasi justisi langsung melakukan swab di tempat kepada para pengunjung yang dengan syarat dengan suhu tubuh di atas 36,5. Tim medis mengukur suhu tubuh para pengunjung, ada 120 pengunjung yang ditemukan suhu tubuhnya di atas 36,5, sehingga dilakukan pemeriksaan swab di tempat, swab antigen di tempat, dan langsung ditangani oleh tim medis dari Puskesmas. Dari sekian banyak yang dilakukan swab di tempat, ada sekitar 3 orang pengunjung kafe atau pengunjung pusat kuliner yang dinyatakan reaktif COVID-19. Alhasil, tim dari kesehatan dari Puskesmas langsung membawa mereka dan dilakukan penanganan secara prosedur COVID. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Pelalawan yang saat ini masih berstatus zona merah, termasuk 2 kecamatan yang dilakukan swab massal, yaitu Pangkalan Kerinci dan Pangkalan Kuras. Hal ini juga untuk memperlancar atau menjaring OTG yang saat ini masih berkeliaran. Demikian, Firda. Yohanes, kemudian selain menggencarkan razia prokes di sana, apa bentuk pembatasan lainnya bagi masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 di Pelalawan sendiri? Baik, sampai saat ini tim gugus COVID-19 Kabupaten Pelalawan masih memberlakukan jam malam bagi masyarakat di Kabupaten Pelalawan, khususnya di kecamatan-kecamatan yang zona merah. Masyarakat diizinkan beraktivitas hanya sampai pukul 9 malam. Setelah itu masyarakat diminta untuk tetap berada di rumah. Demikian juga dengan penyekatan jalan. Pada pukul 9 malam, tim gabungan sudah menyekat beberapa ruas jalan yang sering dilalui oleh masyarakat untuk mengurangi mobilitas. Demikian juga dengan usaha kuliner dan rumah makan lainnya hanya diizinkan melayani di tempat atau makan di tempat hanya pakai sampai pukul 9, selebihnya melayani pembungkusan atau dibawa pulang. Demikian juga dengan aktivitas resepsi ataupun undangan-undangan pesta lainnya hanya diperbolehkan cuma sampai 25% dari jumlah tamu undangan. Dan beberapa pembatasan lainnya yang telah berjalan sampai 2 bulan terakhir ini. Demikian, Firda. Kemudian Yohanes, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terkait adanya razia prokes dan upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemerintah setempat? Berdasarkan pantauan kami dan konfirmasi kami kepada tim gugus tugas, tingkat kepedulian masyarakat sudah berangsur naik dan berangsur meningkat dengan menerapkan prokes, khususnya penggunaan masker dalam aktivitas sehari-hari di luar rumah. Selain itu, temuan-temuan kasus yang setiap hari dilaporkan oleh gugus tugas juga sudah semakin menurun. Artinya penerapan prokes dalam tatanan masyarakat maupun di pemerintahan juga sudah semakin berjalan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Pekanbaru Yohanes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.